Oke, berikut adalah contoh aplikasi Puskesmas ya. Jadi aplikasi Puskesmas ini konsepnya itu hanya sampai ke pendaftaran saja ya untuk panggilannya ya ini. Nah, di sini itu ada pasien umum, BPJS, prioritas, asuransi. Dan juga ada indeks kepuasan masyarakat di sini yang bisa dipilih oleh si pasien ya. Terus di sini juga ada menu setting dengan secara klik kanan. Nah, di sini ada settingan ini untuk IP server, IP database di mana, ada nama instansi. Terus ini untuk reset antrian, ini untuk teks footer. Pada bagian footer si tiketing ya, jumlah cetaknya, terus ada printer yang digunakan untuk kertasnya ukuran 80 atau 58. Terus di sini ada tab layanan. Tab layanan ini misalnya ini untuk mengedit nama-nama layanan ya. Edit, baru di sini nama layanannya apa gitu. Terus kodenya, kode nomor itu kan A1, A2 kayak gitu ya. Nah, ini untuk nama suara panggilannya gitu. Kalau sudah ya simpan. Seperti itulah lah. Untuk edit aja ya ini, untuk edit nama layanan ya. Terus ada running tag yang di bawah. Terus setting-settingnya ini ada di sini. Ini apa namanya, kalau yang depan ini putih, ini background hijau ini adalah backgroundnya yang di bagian display ya. Kalau ini putih itu memang sengaja saya buat putih, jadi nggak ngikutin ini ya untuk backgroundnya. Terus ada juga media. Ini ada untuk gambar, video, atau slideshow yang akan ditampilkan di bagian display ya. Kalau pilihnya kita gambar, berarti yang ditampilkan hanya gambar ini. Kalau kita pilihnya slideshow, maka siapkan file-file gambar dan simpan di folder ya. Lalu si path foldernya nanti kita pilih gitu. Misalnya disimpan di mana gitu ya. Nanti kita pilih. Kalau oke ya seperti ini ya contohnya ya. Nah, kita contoh sekarang adalah menggunakan untuk video ya. Video misalnya kita hapus, cari file, misalnya pilih yang ini. Nah, ya seperti itu. Ini untuk volume. Nah, kalau sudah, pilih keluar. Nah, kita coba ambil nomor. Nah, tampilannya adalah seperti berikutnya. Nah, ini contoh tiketingnya. Nah, BPJS, asuransi. Nah, terus misalnya kita si pasien tuh milih bagian indeks ya, tinggal pilih di sini aja, pilih mana. Puas misalnya, terus tidak puas. Untuk yang sangat tidak puas juga sama ya di sini. Kita disuruh memasukkan kritik dan saran ya. Jika ada pasien yang memilih tidak puas dan sangat tidak puas. Oke, untuk melihat display panggilannya, klik kanan. Ini pilih, ini kan kalau 2 layar, dia otomatis akan masuk ke layar kedua nih untuk display nomornya ya. Karena ini 1 layar, jadi kita pilih hide dulu, terus klik kanan, show lagi ya. Ya, seperti ini tampilan displaynya. Untuk panggilannya, ini merupakan bagian panggilan ya. Kita perbesar. Nah, di sini ada data-data antrian ya. Ada pasien umum, BPJS, prioritas, dan asuransi. Di sini juga bisa difilter untuk pasien umum, pasien BPJS, prioritas, dan asuransi. Di sini nomor loket ya, atau nomor petugasnya. Kita coba panggil.
Nomor antrian A1. Silahkan menuju pendaftaran 1. Oke, selesai. Kalau mau di recall-nya. Terus di sini juga kita bisa klik kanan, bisa manggil acak, klik ininya, klik misalnya prioritas, kita klik kanan, panggil, nah seperti itu ya. Nomor antrian C1. Silahkan menuju pendaftaran 1. Nah, setelah dipanggil, kalau misalnya ini ingin di custom, bisa ditransfer ke Poli, ya ini harus di custom dulu ya. Karena ini berhubung hanya sampai pendaftaran, jadi di sini yang tampil hanya ini aja. Tapi kalau misalnya ada ke bagian Poli atau ke bagian tensi, ini harus di custom lagi ya. Jadi yang tampil di sini ada bagian-bagian tempat transfernya atau poli-polinya, seperti itu ya. Terus kita coba panggil yang lainnya. Nomor antrian B1. Silahkan menuju pendaftaran 1. Nah, misalnya si B ini kita pending dulu ya, karena nggak ada karena nggak datang-datang, kita bisa pending sementara, kita bisa pending lah atau skip gitu. Nomor antrian D1. Silahkan menuju pendaftaran 1. Selesai. Sebenarnya ini bisa klik kanan juga, cuman kalau ingin melihat data nomor-nomor yang di pending bisa juga lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Terus pilih nanti nomornya yang mana, misalnya yang ini, lalu panggil ya. Nomor antrian B1. Silahkan menuju pendaftaran 1. Oke, selesai. Terus di sini ada laporan juga ya, laporan. Nah, ini kita pilih tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ada layanannya sama loketnya. Kita preview. Tampilkan dulu. Ini seperti ini ya. Lalu kita preview ya. Seperti ini tampilannya, sangat sederhana. Oke, terus ada report IKM juga. Ini simple, hanya menampilkan jumlah yang dipilih ya. Misalnya sangat puas, dia ada berapa orang kayak gitulah. Jadi simple gitu tampilannya. Yang seperti ini ya. Kalau detail ya perorangan lah, berarti ini ada empat ya yang memilih gitu. Terus kritik dan saran bisa lihat di sini. Seperti ini tampilannya, sangat simpel juga ya. Nah, hanya seperti itu. Ini untuk bagian laporan, sangat gampang ya penggunaannya gitu. Oke, ini panggilan. Sini, ini untuk tampilan display. Ini bagian ticketing, touchscreen ya. Jadi hanya seperti itu untuk contoh aplikasi Puskesmas ataupun cara penggunaannya gitu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi nanti nomor yang saya sediakan ya, atau bisa lihat di sini juga ada nih nomor saya nih. Oke, sekian ya untuk tutorial cara penggunaannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya ataupun lainnya bisa hubungi ke nomor tersebut.